Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Naraka Latifah, bisa dipanggil dengan Intan. NIM saya 241223068. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS yang ada di Google Classroom. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan 6 prinsip dasar komunikasi dan berikan contoh nyata penerapan dalam dunia kerja. Selanjutnya, uraikan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya dalam lingkungan bisnis global. Gunakan studi kasus minimal satu negara. Ada 6 prinsip global komunikasi dan contoh nyata dalam dunia kerja. Ada 6, yaitu prinsip konteks. Maknanya itu komunikasi tidak dipisahkan dari konteks situasi, waktu, dan hubungan antar individu. Contohnya, seorang pegawai yang sedang beristirahat menyampaikan ide dengan lebih formal saat rapat bersama manajer. Yang kedua, prinsip proses makna, yaitu komunikasi bukan peristiwa sekali jadi, tapi proses yang melibatkan pengiriman, penerimaan, interpretasi, dan tanggapan. Yang ketiga, prinsip simbolik. Komunikasi menggunakan simbol baik verbal maupun nonverbal. Saya ambil contoh seorang atasan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju saat presentasi bawahan tanpa perlu kata-kata. Yang keempat, prinsip dinamis. Maknanya itu komunikasi bersifat ubah-ubah tergantung situasi dan kondisi psikolog pelaku komunikasi. Yang kelima itu ada prinsip tidak dapat dibatalkan. Maknanya itu sekali pesan dikirim tidak bisa ditarik kembali. Contohnya itu kayak email kritik yang dikirim ke seluruh tim tanpa pengecekan bisa berdampak negatif meski pengirim minta maaf di kemudian. Yang keenam adalah prinsip etika. Maknanya itu komunikasi harus menjunjung etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu judulnya pengaruh perbedaan budaya terhadap efektivitas komunikasi lintas budaya bisnis global antara Indonesia dan Cina. Perbedaan budaya ini bisa membuat komunikasi antar negara menjadi kurang efektif. Misalnya, orang Cina sangat menjaga kehormatan sehingga mereka tidak suka dikritik langsung. Begitu juga dengan orang Indonesia yang cenderung menghindari konflik dan suka berbicara secara halus. Dalam bekerja sama bisnis, ini bisa menyebabkan salah paham. Misalnya, ada satu masalah, kedua belah pihak ini mungkin tidak langsung mengatakan, jadi masalahnya tidak segera diselesaikan. Selain itu, orang Cina biasanya bekerja cepat dan tegas, sedangkan di Indonesia proses kerjanya itu bisa lebih santai dan mengutamakan hubungan baik dulu supaya komunikasi tetap berjalan lancar. Kedua belah pihak perlu saling memahami budaya masing-masing dan menggunakan cara komunikasi yang jelas dan sopan. Yang soal kedua saya akan menjawab. Soalnya itu bandingkan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks profesional. Jelaskan mengapa komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur dan berikan contoh kasus kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal. Yaitu komunikasi verbal ini adalah apa yang kita katakan dalam percakapan seperti presentasi, email, dan laporan. Kalau komunikasi nonverbal ini adalah cara kita mengatakan sesuatu tanpa kata melalui wajah, massa suara, gerakan tangan, postur, hingga jeda bicara. Mengapa nonverbal dianggap lebih jujur? Karena sulit dikendalikan sepenuhnya. Saat seorang berbohong atau pura-pura, kata-katanya bisa terdengar meyakinkan, tapi bahasa tubuh atau ekspresinya sering tidak selaras. Itulah kenapa orang sering membaca kejujuran lewat mata, gestur, atau nada suara. Contoh studi kasusnya adalah seorang staf
yang mengatakan kepada atasannya, contohnya, iya Pak, saya menerima tanggung jawab ini, tapi postur tubuhnya itu, pundaknya itu menurun, dan atasannya itu pasti menyimpulkan bahwa bukannya terlihat siap, ia justru tampak ragu atau terpaksa. Akibatnya atasannya bisa ragu memberikan tanggung jawab tersebut. Saya akan menjawab selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan dari kasus atau skenario di bawah kesalahpahaman persepsi budaya yang terjadi dalam kasus tersebut. Berikan solusi strategi komunikasi lintas budaya yang dapat diterapkan oleh manajer tersebut. Kasus atau skenario: seorang manajer dari budaya individualistik atau Amerika Serikat bekerja sama dengan tim budaya kolektivistik Indonesia. Ia sering menuntut inisiatif pribadi, sementara tim menunggu instruksi dari konsensus kelompok. Kesalahan persepsi dari budaya ini tuh, manajer Amerika Serikat itu budayanya itu individualistik, nilai budayanya individu sebagai bentuk profesionalisme, yaitu mengharapkan tim proaktif tanpa diminta. Tim Indonesia budayanya itu kolektif, biasanya bekerja berdasarkan arahan. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau Amerika itu maunya itu kita yang proaktif, tapi kalau Indonesia itu bekerja sesuai dengan arahan, menghindari keputusan sendiri untuk menjaga harmoni. Akibatnya manajer menilai tim tidak berkompeten, tim merasa bingung tanpa arahan yang jelas. Strategi komunikasi lintas budaya yaitu: 1. Pahami budaya 2 arah, manajer pelajari budaya lokal dan jelaskan gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu pendekatan gabungan, tetap tugas individu, rapat kelompok untuk kesepakatan. Yang ketiga yaitu berikan arahan terstruktur, sediakan panduan kerja yang jelas, lalu dorong inisiatif. Yang keempat, yang terakhir yaitu fasilitasi komunikasi terbuka. Soal nomor 4 yaitu bayangkan Anda menjadi pemimpin rapat penting yang melibatkan peserta dari berbagai departemen dengan kepentingan berbeda. Buat rancangan strategi komunikasi yang mencangkup tujuan rapat dan agenda, teknik menjaga partisipasi merata, antisipasi terhadap konflik yang muncul, yaitu strategi tindak lanjut rapat. Sekarang saya akan menjawab. Tujuan rapat mengintegrasikan prioritas antar departemen untuk mendukung pencapaian target dan menyelesaikan isi lintas. Agendanya itu seperti contoh ada 5 agenda. Agenda pembukaan itu selama 5 menit, identifikasi isu antar departemen selama 10 menit. Yang ketiga, brainstorming solusi lintas fungsi yaitu 15 menit. Penentuan langkah dan konkret dan timeline yaitu 15 menit. Ringkasan hasil rapat dan penugasan selama 15 menit. Teknik menjaga partisipasi merata yaitu round robin bicaranya, breakout group diskusi, rotasi peran pemimpin, dan waktu refleksi diam. Antisipasi konflik, kenali titik sensitif, gunakan data objektif, sesi klarifikasi di akhir. Dan tindak lanjutnya itu kirim notulen 24 jam, checkpoint berkala, dan gunakan platform digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.